Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas sebuah topik, sebuah tema yaitu tentang doa. Dan doa yang dikaitkan dengan misi atau penginjilan ya. Dan bukan kebetulan ya, tadi sudah dibacakan 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Dan karena itu kita tidak membaca kembali ya, tetapi kita langsung melihat bagian firman Tuhan di dalam ayat yang pertama. Ketika kita melihat bagian yang pertama, maka sungguh indah dikatakan di dalam bagian firman Tuhan selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Nah Bapak Ibu terkasih, suatu kali ada seorang pendeta mengajak jemaatnya untuk berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, semalaman. Untuk apa? Untuk di depan gereja ini ada diskotik. Kenapa berdoa untuk hal ini? Karena ternyata ada anak muda yang pergi ke seberang, malah justru mereka kena narkoba, mereka akhirnya tidak lagi ke gereja dan banyak hal yang terjadi. Maka dia ajak untuk jemaatnya berdoa semalaman, dan ini bukan hanya sekali tapi berkali-kali ya, seminggu sekali untuk berdoa semalam suntuk untuk diskotik yang di depan itu betul-betul ditutup. Nah kemudian saudara-saudara, beberapa minggu kemudian secara mengejutkan saudara, apa yang terjadi? Diskotik itu tersambar petir dan terbakar habis, saudara. Benar-betul habis. Dan betul-betul kepulan asap itu betul-betul nyata di sekitar gereja itu. Nah saudara, pemilik diskotik itu marah besar. Dan kemudian yang dilakukan apa? Dia menuntut pendeta dan beberapa majelis di gereja depannya. Karena dia sudah dengar beritanya sampai ke telinga mereka bahwa ini gara-gara gereja seberang ini berdoa, ya, kemudian akhirnya kami mengalami kerugian besar dan harus terbakar habis diskotik kami. Lalu kemudian dia bawa pendeta itu ke pengadilan, dan di depan pendeta itu dia, ini gara-gara kamu ya, semua ini gara-gara Anda. Jemaat dan Anda berdoa setiap hari Rabu, akhirnya tempat saya ini disambar oleh petir. Lalu pendeta itu dia menyangkal, membantah, jangan begitu dong, kamu itu sembarangan. Benar, memang betul kami berdoa, tapi kami tidak pernah berharap Tuhan menyambar diskotik Anda itu dengan petir. Tidak pernah berharap seperti itu sampai terbakar seperti ini, tidak pernah. Hanya seperti itu. Lalu kemudian saudara, hakim itu hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa kecil. Ini sebuah fenomena yang menarik. Di pengadilan ini saya melihat seorang pemilik diskotik yang sungguh percaya kuasa doa. Tapi ada seorang pendeta tampaknya kurang percaya kuasa doa. Nah saudara, kita mungkin bisa tertawa kecil di dalam hati kita ya. Tetapi seringkali ketika kita berdoa, kita juga, wah betul nggak Allah kita berkuasa, penuh dengan kuasa. Apa yang kita doakan itu Tuhan itu mendengar. Tuhan itu mengabulkan sesuai dengan waktunya. Dan doa yang kita naikkan pada Allah yang berkuasa, seremeh apapun, doa itu mengandung kuasa. Bukan kita yang berkuasa, tapi kita punya Allah yang berkuasa. Apakah kita punya keyakinan seperti ini? Atau jangan-jangan kita seperti pendeta tadi. Nah saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita doa untuk misi, untuk penginjilan saudara-saudara. Dan bagaimana itu juga seharusnya kita doakan dengan penuh kuasa. Kita doakan karena apa? Karena Allah sendiri yang meminta, Allah sendiri yang berkuasa itu yang meminta kita untuk berdoa. Nah karena itu kita akan belajar dari perikop yang tadi kita sudah baca bersama ini, saudara-saudara.
Di mana ketika Rasul Paulus itu mengajak jemaatnya Tesalonika untuk berdoa bagi kemajuan Injil. Ini sangat jelas sekali. Bagaimana jemaat Tesalonika, ayo berdoa. Supaya apa? Supaya firman Tuhan atau Injil itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dan Rasul Paulus tidak sungkan-sungkan untuk meminta jemaatnya berdoa untuk kami. Nah, saudara, ini suatu hal yang penting. Ada jemaat minta didoakan oleh hamba Tuhan biasanya. Tetapi ini hamba Tuhan minta didoakan oleh jemaat. Enggak gengsi. Rasul Paulus itu dengan kerendahan hati, tolong doakan untuk kami. Nah, kalau Bapak Ibu berdoa untuk hamba Tuhan, saudara, ini suatu hal yang indah. Hamba Tuhan perlu didoakan. Banyak hamba Tuhan burn out di dalam pelayanan. Masalah emosional, belum lagi masalah pernikahan dalam urusan rumah tangga. Belum tentu pernikahan mereka sehat. Yang seharusnya ideal adalah sehat, tetapi seringkali ada banyak yang terjadi, saudara-saudara, pernikahan hamba Tuhan itu juga bisa menjadi kendala di dalam pelayanan. Karena itu ketika kita doakan hamba Tuhan, doakan pendeta, doakan musa, doakan boksu. Wah, ini luar biasa. Tuhan pakai mereka dengan kesetiaan, dengan ketulusan untuk melayani Tuhan. Di sini Rasul Paulus betul-betul jujur terhadap diri. Tanpa dukungan doa daripada jemaat. Enggak mungkin kita bisa melayani. Enggak mungkin. Doakanlah kami. Supaya apa? Supaya Injil beroleh kemajuan. Nah, ini bukan doa yang egois. Perhatikan, kalau pergi bermisi kita biasanya punya banyak hal yang kita rancangkan, dana sekian, lalu kemudian timnya yang dilakukan apa, acaranya seperti apa. Perhatikan di sini, Rasul Paulus minta untuk apa? Berdoa untuk kami supaya beroleh Injil itu memperoleh kemajuan. Itu yang penting. Bukan untuk kesehatan, bukan untuk kekayaan, kenyamanan. Kita percaya semua itu penting. Ini doa yang gospel center. Berfokus bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk apa? Injil semakin maju dan menjangkau seluruh bangsa. Nah, namun di sisi yang lain kita tahu, saudara, kita butuh keamanan. Tidak mungkin ya, Injil kemudian kita melupakan diri kita dan hanya berdoa untuk Injil. Tetapi ini menjadi suatu hal yang Tuhan akan tambah-tambahkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga berdoa bahwa selain kemajuan Injil, pokok doa yang kedua adalah supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang jahat. Nah, ini menarik. Jadi setelah kemajuan Injil, Rasul Paulus minta didoakan untuk apa? Untuk keamanan, untuk kenyamanan. Tapi kenyamanannya bukan untuk diri saya loh. Kenyamanannya untuk apa? Kenyamanannya untuk kemajuan Injil. Saudara, silakan berdoa. Silakan berdoa untuk keamanan, untuk anak-anak sukses. Untuk toko laris, silakan saudara, ini bukan berarti kita hanya berdoa untuk topik doa misi aja, saudara, bukan. Tetapi perhatikan, ketika kita diberikan keamanan, kenyamanan, bahkan kekayaan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kemajuan Injil. Injil harus maju. Pakai kekayaan kita, kenyamanan kita, kesuksesan itu untuk pemberitaan Injil. Untuk kerajaan Allah semakin diperluas. Dan inilah yang Rasul Paulus tekankan. Nah, mungkin kita perlu memahami konteks sedikit mengenai kenapa ayat kedua ini muncul, Bapak Ibu. Di dalam konteks pada saat itu kita tahu dalam Kisah Rasul 17 ya, ada terjadi kerusuhan di mana Rasul Paulus memberitakan Injil di Tesalonika. Banyak orang Yunani yang takut akan Allah, beberapa perempuan terkemuka menjadi percaya. Tapi kemudian ada orang-orang Yahudi yang menolak Kristus, kemudian menjadi iri dan kemudian menghasut penjahat-penjahat dan dari pasar untuk membuat keributan, mengacaukan kota, cari Paulus dan Silas itu. Bahkan menyerbu rumah Yason yang dikira Rasul Paulus itu ada di sana. Dan di sini akhirnya terjadi keributan besar. Dan jemaat Tesalonika persis mengerti, memahami akan konteks yang terjadi seperti ini. Dan Rasul Paulus sudah kemudian pergi ke Berea.
dilarikan diri, diungsikan ke Berea, lalu kemudian ke Athena. Dan terpisah daripada jemaatnya itu. Dan Rasul Paulus kemudian menuliskan surat, doakan kami, doakan kami. Kamu tahu yang pernah terjadi di antara kita? Ada kerusuhan, ada keributan besar. Dan mungkin ini bisa terjadi lagi, terulang lagi terjadi pada saya, pada tim saya ini. Doakan. Lalu kemudian jemaat Tesalonika berdoa untuk pelayanan misi daripada Paulus. Jadi intinya saudara-saudara, di mana Injil diberitakan selalu ada perlawanan. Di mana kerajaan Allah diperluas selalu ada hambatan. Dan hambatan itu bisa dari orang-orang yang tidak suka, pengacau dan segala macamnya. Tidak suka dengan kekristenan, benci sama Yesus, dengar nama itu sudah alergi saudara. Bukankah itu yang terjadi? Dan di balik itu semua jelas ini adalah pekerjaan iblis. Iblis paling gak suka. Ketika ada sebuah momen di mana anak-anaknya dulu direbut menjadi anak-anak Allah. Anak-anak iblis kemudian direbut jadi anak-anak Allah, diadopsi, dikasihi, dicintai, diberikan keselamatan. Iblis paling gak suka itu. Dia pakai segala macam cara. Untuk apa? Supaya terjadi sesuatu untuk menahan mereka. Dan jenis ini saudara-saudara tidak mungkin bisa diatasi, mau pakai retorika, mau pakai khotbahnya kayak gimana, enggak mungkin bisa. Kecuali hanya apa? Berdoa, jenis ini. Ini di luar kendali daripada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus betul-betul wajar ketika dia meminta jemaatnya berdoa. Karena apa? Ini bukan kendali daripada saya. Saya bisa berkhotbah dengan baik. Saya bisa punya strategi-strategi, tetapi ini semua pekerjaan iblis. Yesus pernah menekankan kepada murid-muridnya yang gagal melakukan pengusiran daripada iblis. Dia katakan begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus ngomongnya seperti itu. Jadi berdoa itu penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali. Seorang berkata nih, berdoa adalah pra daripada misi. Pengantar supaya apa? Misi terjadi. Bukan. Berdoa ini adalah pekerjaan besar seperti misi itu sendiri. Dan misi juga adalah pekerjaan besar itu. Jadi sama pentingnya. Dimana ketika kita berdoa, disitulah mulai start. Tuhan sudah pegang kendali dari awal. Nah, di sini saudara-saudara mungkin ada yang suka olahraga tinju dan kenal nama ini. Mike Tyson, saudara-saudara. Jadi yang suka olahraga tinju bisa mengenang kembali bagaimana Mike Tyson itu, waduh kalau tinju luar biasa ya. Semua kalah saudara-saudara ya, semua kalah. Jadi saya cuma berpikir ya, ini misalnya Mike Tyson lagi jaya-jayanya pada saat itu, lalu kemudian kita ini semua diundang, siapa yang bisa kalahkan Mike Tyson? Diajak ya untuk bertanding melawan Mike Tyson, dikasih kesempatan untuk kita berlatih. Saudara mau berlatih berapa lama? Saudara kita perlu latihan tinju, mungkin latihan push up, sit up dan sebagainya saudara-saudara ya, supaya apa? Membentuk otot. Kardio juga, nafas juga harus kuat. Mau berlatih berapa lama? Setahun cukup? 2 tahun? 3 tahun? Gimana caranya? Seseorang berkata gini, gampang. Yun mau tahu caranya? Deket-deketlah sama yang satu ini, Evander Holyfield. Nah ini yang mengalahkan Mike Tyson, Evander Holyfield. Ya, dimana ketika Mike Tyson kalah terus digigit kalau nggak salah telinganya. Betul? Bapak Ibu udah dengar ceritanya ya? Gampang katanya. Deket-deketnya sama Evander Holyfield. Jadi ngalahin Mike Tyson, jangan langsung lawan Mike Tyson-nya. Pasti kamu kalah. Nah ini ilustrasi yang simple, sederhana. Tetapi menjelaskan waktu kita melawan iblis ini seperti kita lawan Mike Tyson yang gak mungkin kita bisa menang. Gak mungkin. Luar biasa itu. Lihainya, kelicikannya. Tetapi waktu kita deket-deket sama Tuhan. Nah,
Saudara, dalam surat Yakobus itu jelas. Mendekat kepada Tuhan, iblis lari daripadamu, itu jelas. Kita dekat-dekat sama Tuhan. Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada iblis. Kita mendekat, kita berseru di dalam doa. Di situ Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Amin Bapak Ibu. Nah, hati kita mendekat kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mengenal isi hati Tuhan. Di situ kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Iblis akan lari daripadamu. Dan kita bersyukur Rasul Paulus menambahkan akan hal ini. Ingat, Tuhan adalah setia. Dalam pekerjaan misi, Tuhan adalah setia. Dia yang akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Gak usah takut dengan pengacau tadi. Lihat, Tuhan adalah setia. Dia yang melindungi kita. Nah saudara, di bagian berikutnya Rasul Paulus juga memberikan manfaat kepada jemaat Tesalonika. Kalian ya, kalau doa untuk kami, kalian dapat banyak bonus. Jadi doa untuk misi itu saudara-saudara, meskipun mungkin misinya ada non jauh di sana, kita yang berdoa itu punya manfaat yang besar. Apa manfaatnya? Ayat yang kelima sangat jelas, dikatakan kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi sangat jelas sekali di mana ketika kita berdoa, bukan hanya Tuhan berkarya di sana, tetapi juga membentuk di dalam hidup kita. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati kita makin serupa dengan Kristus. Hati kita makin sama dengan Dia. Dan bukan hanya hati, tetapi kita punya ketabahan katanya. Ketabahan seperti Kristus. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan adalah doa untuk penginjilan adalah sarana mengubah karakter kita semakin serupa Kristus. Nah Bapak Ibu terkasih, apakah kita sadar akan hal ini? Doa untuk penginjilan bukan suatu hal yang membosan. Doa untuk penginjilan bukan suatu hal yang tidak relate dengan kehidupan kita. Tetapi doa untuk penginjilan adalah membuat hati kita makin bergelora. Makin kita tahu Kristus itu maunya seperti apa. Makin kita tahu hati Bapa, hati Kristus itu seperti mengasihi orang berdosa. Mengasihi mereka yang terhilang. Mereka betul-betul sungguh membutuhkan keselamatan. Dan Kristus melihat dengan jelas. Dengan kasih, dengan belas kasihan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Dari doa ini kita diubahkan supaya kita bisa bersih dari pengacau-pengacau yang ada di sekitar kita. Dan ternyata saudara-saudara, ketika kita melihat bagian ini dan kita relate dengan kehidupan kita, mungkin pengacau-pengacau itu bukan di luar. Kalau kita bicara soal hati seperti Kristus, mungkin pengacau-pengacau itu ada di dalam hati kita. Nah pengacau di dalam hati itu apa saja? Hati yang egois, rasa takut untuk bersaksi, mudah marah, hidup dalam dosa, kenyamanan hidup. Jemaat Tesalonika melihat pengacau-pengacau orang Yahudi yang gak suka dengan Yesus dan murid-murid. Tetapi hari ini mungkin zaman sudah berbeda. Pengacau-pengacau itu adalah hati yang egois itu. Kita tidak peduli dengan orang lain. Waktu suruh bersaksi, kita merasa takut. Aduh zaman begini, susah. Lalu kemudian kita punya temperamen. Orang bersaksi itu harus sabar saudara ya. Dan kalau ditolak itu jangan marah. Nanti kalau marah malah repot ya. Mengenalkan Yesus, nggak siapa Yesus, terus kita marah. Aduh saudara ya malah orang ini gimana sih orang Kristen malah kemudian marah-marahin saya. Ya udahlah nggak jadi denger Yesus dah. Tapi padahal dia sedang punya ketertarikan. Tapi waktu menjelaskan itu harus sabar. Harus punya hati yang berbelas kasih. Waktu ditolak tetap dia mendoakan.
Enggak apa-apa. Mungkin saat ini kamu belum, tapi saya tetap mendoakan kamu. Kemudian masih suka dengan dosa. Ini penghalang juga saudara-saudara, pengacau di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita ingin bersaksi tapi hidup kita masih jatuh di dalam dosa. Bukan artinya kita harus sempurna, tetapi kita setidaknya sudah mulai benci dosa. Benci dosa berarti senang dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Tuhan mau menyelamatkan seluruh bangsa. Kenyamanan hidup yang seringkali menghambat kita, bukan? Kita sudah cukup seperti ini. Tetapi ketika kita keluar dari kenyamanan hidup itu, kita melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dengan luar biasa. Memakai setiap kita untuk mengabarkan Injil. Dari egois menjadi peduli. Dari gelisah jadi tenang dan percaya. Dari takut menjadi berani. Dari mudah marah lembut hati. Putus asa, penuh harapan, formalitas. Menuju keintiman. Di sini kita melihat bagaimana secara internal kita berdoa untuk penginjilan. Tetapi di dalam hati kita memperoleh sebuah perubahan hidup yang nyata. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Inilah cara Roh Kudus bekerja ketika kita berdoa untuk misi dan penginjilan. Saudara, saya percaya sebagian dari kita juga pernah untuk melakukan mission trip, melakukan penginjilan. Kita tahu akan hal ini, gereja-gereja selalu didorong saudara ya. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saya menemukan kenapa ada banyak orang yang merasa tidak relate ketika berdoa untuk misi. Karena memang mereka belum bermisi. Nah, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang berdoa sekaligus juga jemaat yang bermisi. Jadi misi dan doa itu menjadi satu kesatuan. Bukan terpisahkan, saya berdoa aja, kamu yang bermisi. Tetapi kita tahu di dalam segala keterbatasan, mungkin tempat jauh dan sebagainya, akhirnya ada segelintir orang yang pergi dan itu disampaikan kepada jemaat untuk kita doakan, itu juga baik daripada tidak didoakan. Nah, kita percaya melihat bagian firman Tuhan ini, doa dan misi menjadi kesatuan. Dan kalau kita punya kesempatan kita bisa bermisi. Dan kita melihat bagaimana luar biasanya waktu Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan karyanya itu nyata saudara-saudara untuk mengubah hati kita. Nah, kalau tadi cicipannya kita berdoa, waktu kita bermisi itu betul-betul nyata. Betul-betul berasa sekali kuasa Tuhan yang seperti apa waktu ada di lapangan, di medan perang rohani itu. Saya kasih sedikit pengalaman waktu membawa remaja bermisi ke Kalimantan Barat, ini kelas 12. Saudara-saudara, jadi mereka selama ini ada di zona nyaman, mereka ada di sekolah yang baik, di gereja yang penuh dengan fasilitas, semua tempat baik. Kelas 12, yuk kita pergi bermisi. Wah, kemudian bujuk-bujuk, akhirnya orang tua mengizinkan saudara. Ya kendalanya bukan di anak juga, orang tua, Pak yang benar aja Pak, mau dibawa kemana? Pokoknya aman, kita sudah kontak dengan gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Barat. Pokoknya tenang, ada saya ya. Benar ya Pak ya, jangan ditinggal ya, tenang ya. Saya bawa tim juga, orang-orang dewasa juga ikut. Dan kemudian saudara-saudara luar biasa, ketika kami melayani ke sana, energi mereka sangat luar biasa, memuji Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara mereka melihat medan-medan yang seperti ini saudara ya. Dan ini mereka tinggal di rumah penduduk, bayangin ya, rumahnya mewah-mewah di kisaran Jakarta. Tapi mereka rela untuk melakukan hal seperti ini. Dan mereka tinggal di tempat-tempat seperti ini, tenda-tenda seperti ini, rumah-rumah penduduk. Dan ini melayani di gereja dan di sekolah saudara-saudara ya. Jadi kita ajak mereka, ada yang bersihan banget, aduh kotor gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak usah mandi sekali nggak apa-apa ya, sekali-sekali, sudah ya, ini pakai parfum aja semprot ya. Nah saudara ya, terus kemudian mereka, akhirnya yang tadinya sangat bersih sekali, saudara mau membaur, mau kotor-kotor sedikit saudara, dan kemudian mereka melayani Tuhan. Dan luar biasa,
kerja Tuhan. Seolah-olah mereka sudah lupa rumahnya di rumah ya. Jadi senang dengan tinggal di tempat ini. Wah, lihat dari wajah mereka senang sekali. Saya nggak nyangka saudara ya, kelas 12 loh, SMA. Saya bayangan saya ini masih mereka bakal banyak yang menolak, tetapi akhirnya mereka happy sekali ketika bermisi. Saya bawa ke sekolah-sekolah dan kemudian mereka melayani. Waktu melayani di kebaktian remaja mereka lemes-lemes. Waktu ke sana, wah jadi semangat banget begitu ya. Entah kenapa seperti itu. Enggak tahu saudara-saudara, itu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan yang saya pengen sharingkan adalah ketika mereka melayani di remaja di sana yang sangat sulit sekali. Untuk sekolah aja sulit, apalagi mereka harus melanjutkan ke jenjang universitas. Kita bagi kelompok-kelompok dan saya minta mereka memimpin kelompok. Dan saya minta mereka membuat grup diskusi yaitu berkaitan dengan cita-cita. Nah saudara, saya buatkan seperti materi-materinya tentang apa itu cita-cita, apa itu panggilan dan sebagainya. Mereka men-sharingkan cita-citamu apa, kita doakan sama-sama. Hanya sesimpel itu saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka men-sharingkan akan hal ini, saya kumpulin. Terus kemudian mereka cerita. Kok Jonathan, aku mau cerita. Waktu mereka cerita tentang cita-cita, ada yang pengen jadi polisi, gak punya uang. Pengen jadi guru, pengen jadi hamba Tuhan. Tapi mamanya mereka minta habis lulus sekolah harus kerja, harus bertani. Gak bisa sekolah. Aku gak tahu cita-citaku apa. Kelas 12. Aku pengen jadi apa, aku bingung. Aku betul-betul merasa malu. Doain aku kok, doain. Kok mereka tuh punya cita-cita yang luar biasa ya. Satu lagi cerita, aku selama ini minta sama mama, papa semua dikasih. Tapi hari itu aku malu sekali. Aku merasa semua ini take it for granted dari orang tua. Tapi hari itu saya melihat Tuhan bekerja melalui anak-anak tadi. Saya waktu dengar saya meneteskan air mata, saudara. Dalam hati saya tersenyum melalui KKR, retreat, dan misi ini yang bertobat anak-anak kami. Tuhan bekerja melalui misi daripada tim kami, anak-anak yang di pedalaman itu mendapatkan kelimpahan rohani. Tapi Tuhan juga bekerja untuk saya pribadi dan anak-anak yang saya bawa. Dan bukankah itulah cara Kristus meninggalkan kenyamanan dari tahtanya di surga yang mulia. Yang sudah nyaman, sangat mulia, dia rela turun. Mencari kita yang berdosa. Bicara soal misi, bicara soal inkarnasi. Di mana Kristus berdoa untuk kesatuan murid, inilah doa Yesus. Aku minta mereka jadi satu. Supaya apa? Bukan cuma sekedar kompak, supaya ngebonding, ngeblend, kebersamaan. Bukan. Tetapi satu supaya dunia percaya. Saudara perhatikan di sini, ini kekristenan yang hanya sekedar kompak, sekedar ngeblend. Lama-lama saudara akan keropos. Tetapi ketika mereka tahu kompak untuk apa? Satu untuk apa? Untuk dunia percaya. Engkaulah yang mengutus aku. Adakah hati untuk hal ini? Dan di atas kayu salib saudara-saudara, Kristus rela menanggung ketidaknyamanan terbesar. Yaitu apa? Menerima cawan murka Allah. Itu paling gak nyaman.
Itu yang paling menyakitkan bagi Kristus, saudara-saudara. Dicambuk, diludahi itu suatu hal yang biasa. Tapi ini harus terima cawan murka Bapa. Tujuannya satu, supaya kita nyaman menerima pelukan Bapa. Kita diselamatkan bukan? Dan kita menerima keselamatan itu dengan curahan darah daripada Yesus Kristus yang menanggung dosa kita. Pertanyaannya, apakah kita punya hati yang sama bagi orang-orang yang terhilang, bagi orang-orang yang belum percaya Yesus? Doakan mereka. Ada kesempatan pergi melakukan misi. Saudara, gereja sangat sehat, ada hal seperti ini. Saudara dukung, ikut. Belum ada kesempatan di sekitar kita, banyak hal. Ada driver Gojek, orang-orang ketemu di kereta yang belum percaya. Saudara bisa menceritakan kisah tentang Yesus. ART kita, driver, apakah mereka orang yang sudah percaya? Bukankah Tuhan tempatkan mereka di sekitar kita? Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Biarlah Tuhan terus menggelisahkan kita untuk kita bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa.